Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berjumpa lagi di program Raih Mimpi ke Luar Negeri. Dan kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita dari Hong Kong ya. Kita akan belajar di Hong Kong bersama dengan Jenica Huang, Ketua PPI Hong Kong. Jenica, apa kabar? Halo Kak, baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama Voice of Indonesia. Tentu Jenica bisa berbagi dengan pendengar Voice of Indonesia dan juga sekaligus yang lagi nonton kita bersiaran ini. Jenica sudah berapa lama sih di Hong Kong? Belajar di Hong Kong maksudnya? Aku kurang lebih 1,5 tahun ya. Sebenarnya bisa dibilang 2 tahun, cuman kemarin sempat exchange program gitu ke UK, jadinya 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Oh, keselingan sama ke UK tadi ya? Iya, betul. Itu ceritanya gimana sih awalnya bisa sampai belajar di Hong Kong itu? Jadi dari awalnya emang udah tahu gitu kan, pengen banget belajar pengalaman experience tadi tuh ke luar negeri, pengen banget dapat pengalaman itu gitu kan. Terus kayak milih-milih beberapa negara yang kira-kira masih lumayan deket, tapi nggak terlalu deket juga sama Indonesia. Jadi bisa merasakan cultural difference-nya. Nah terus di sana akhirnya Hong Kong nih jadi salah satu pilihannya. Tapi kebetulan Hong Kong ini udah selain jadi salah satu pilihan, kebetulan dapat beasiswa juga. Jadinya pas banget gitu. Oh gitu ya. Emang sebelum memutuskan memilih Hong Kong, itu opsinya ada berapa negara tuh? Opsinya ada beberapa sih, kayak Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong juga termasuk gitu. Oke. Dan dipilihlah Hong Kong ya. Iya. Dan juga lulus tesnya ya? Kita nggak ada tes sih, dia cuma minta nilai rapot gitu sama nilai US, itu akan menentukan beasiswanya dapat atau enggak. Gitu. Oh, jadi ini beasiswa ya, bukan mandiri ya? Bukan, beasiswa. Beasiswa. Tapi beasiswanya dari uni, bukan dari Indonesia. Ya, beda. Oh gitu. Oke, iya. Jadi emang sengaja pilih yang dari sana ya, beasiswanya? Iya, emang nggak nge-apply ke yang pemerintah juga sih. Kayak coba aja apply uni, terus kayak kebetulan uni, memang banyak uni di Hong Kong tuh sebenarnya menawarkan beasiswa. Makanya banyak juga mahasiswa Indonesia di Hong Kong. Terus gimana, bisa diceritain nggak pas pertama, apply-nya diterima di Hong Kong, terus gimana, apa yang disiapin sama Jenny? Persiapan mental kali ya. Persiapan pas baru tahu, akhirnya diterima gitu ya. Berarti kayak, ini maksudnya jadi salah satu pegangan, oke, berarti ini udah lumayan bisa dipastiin nih pengen kesini gitu karena udah ada beasiswanya. Jadi kayak mulai persiapan belajar bahasa lokal setempat karena di sini orang kan pakai bahasa namanya Cantonese gitu. Nah bahasa Cantonese itu bukan Mandarin dan bukan Inggris, jadi beneran bahasa unik gitu kan, maksudnya jadi harus belajar. Ya coba-cobalah, sekarang udah bisa yang kayak sapa-sapanya halo kayak Leho, Chosan, itu mereka suka banget sapa balik kalau kayak gitu. Gitu ya, itu dulu pertama ya challenge juga ya, bisa apa namanya, berbicara dengan dialek lokal itu kan nggak mudah ya. Tapi betul. Tapi kerja keras mungkin ya beberapa bulan sebelum berangkat itu ya. Iya betul, banyak sih yang lumayan harus dipersiapkan, kayak apalagi dulu masih zaman baru buka border kan, jadinya kayak masih banyak regulasi lah, kayak kami pas beneran nyampe, kami harus karantina dulu 21 hari tambah 7 hari. Oh iya. Jadi 21 hari beneran di hotel doang gitu. Iya. Demi berangkat ke Hong Kong buat study sampai segitunya. Iya, emang masih pandemi waktu itu ya? Iya betul, 2021 masih pandemi. Jadi harus isolasi mandiri dulu di hotel sekian lama ya. Terus setelah itu, wah ini mau ngapain nih habis isolasi, ini mau kemana gitu kan? Mau tinggal di mana? Itu udah ada bayangan sebelumnya. Emang udah dipersiapkan juga kali ya?
Udah, itu emang udah dipersiapkan sedemikian rupa. Dari sebelum berangkat, kita udah harus book hotel dulu buat 21 hari. Dan hotelnya juga bukan hotel yang sembarangan. Mereka udah tunjuk ada beberapa list gitu. Dan kalau emang belum dapet hotel, kita nggak boleh pesen tiket pesawat dulu gitu. Karena jadi, kalau nggak, udah harus terjamin dulu gitu kan mau tinggal di mana gitu. Oh, udah ada hotel yang bisa ditinggalin dulu, baru bisa diterima ya. Iya. Tiket atau bisa beli tiket, oh gitu. Gimana sih Jenny pengalamannya nih setelah beberapa tahun studi di Hong Kong? Apakah sesuai ekspektasi atau gimana? Sebenarnya ekspektasi aku nggak banyak sih, cuman aku kayak kira-kira tahu gitu karena pas SD, tapi udah SD udah lama banget, pernah Hong Kong sekali dan kira-kira tahu. Oh, hidup di Hong Kong tuh super duper hektik, hustle bustle-nya itu beneran wah padet gitu kan, berantakan, padet gitu. Emang image aku udah kayak gitu sih tentang Hong Kong. Cuman yang aku nggak expect itu yang lumayan unexpected. Aku sendiri terdorong juga gitu loh buat ikut culture itu, walaupun aku sendiri kan maksudnya culture di Jakarta orang Indo kayak maksudnya lebih santai ya udah gitu biasa-biasa gitu lah, nggak terlalu hektik gimana-gimana. Cuman semenjak aku ke Hong Kong selama 1,5 tahun banyak nih yang mulai keubah gitu. Karena di sini tuh serba cepet. Kalau misalnya kayak kita di kasir aja mau bayar barang terus kayak habis bayar kan biasa kita kayak simpen dulu di kantongnya gitu kan. Kadang kayak kita yang simpen sendiri kalau bawa kantong belanja sendiri. Terus itu udah langsung diomelin tuh kalau masih lama-lama tuh langsung gitu kayak, cepetan minggir dulu kalau enggak gitu-gitu. Waduh. Jadinya kayak kebentuk juga sedikit-sedikit dari kayak jalan di kita kan public transport kan, kemana-mana naik public transport itu juga harus kayak serba kompetisi gitu loh, harus cepet-cepet ntar ketinggalan kereta jadi telat masuk kantor gitu-gitu. Full kompetisi seharian ya. Betul. Dari setiap tempat itu pasti challenge banget gitu ya. Iya. Dari mulai berangkat dari rumah sampai kembali lagi ke rumah itu benar-benar harus semua serba cepat ya, Jenny ya. Iya, betul banget. Gampang gak sih menyesuaikannya? Beradaptasinya di sana? Berapa lama beradaptasi ya? Mungkin itu kembali lagi ke orang-orang masing-masing ya. Kalau aku sendiri, aku lumayan ekstrovert kan orangnya. Jadi kayak lumayan suka mencoba hal baru dan juga kayak belajar hal baru. Apalagi yang terkait dengan culture-nya orang sini gitu. Jadi ya, saya sendiri juga senang sih maksudnya belajar culture baru. Jadinya kayak nggak terlalu tertutup, jadinya lebih gampang sih menurut aku. Kayak walaupun butuh proses karena orang Hong Kong juga terkenal tidak seramah orang Indonesia, tapi orang Indonesia terkenal sangat ramah gitu loh. Kalau saya kenalan sama orang Hong Kong atau orang mainland China, mereka biasa kalau misalnya udah punya beberapa teman orang Indo, mereka pasti bilang kayak, wah orang Indonesia tuh ramah banget, baik banget gitu. Itu biasanya udah ada capnya kayak gitu kalau orang Indonesia. Tapi kalau orang Hong Kong, kayak bahkan ada saya kayak baru kenalan gitu, orang Hong Kongnya malah sendiri nanya, kamu kenapa sih pilih ke Hong Kong? Orang Hong Kong kan kadang sombong gitu, padahal dia sendiri orang Hong Kong gitu loh. Dia emang merasa juga gitu kan, gak se-friendly orang Indonesia gitu. Tapi kayak karena aku sendirinya pengen coba juga, pengen merasakan ngobrol temenan yuk sama orang Hong Kongnya sendiri. Jadi aku juga kayak yang tebel-tebel muka aja, walaupun kayak orangnya awalnya sombong, aku sendiri yang approach juga senang-senang aja. Jadinya aku juga nggak terlalu susah sih, aku bawa santai aja gitu. Gitu ya, dan itu ngalir terus sekarang udah jadi hal yang ya bisa dilakuin di mana aja dan bisa beradaptasi di mana aja ya, Jenny ya. Betul. Oke, ya mungkin semua orang pengen seperti Jenny ya, bisa beradaptasi cepat, bisa menyesuaikan dengan segala situasi kondisi di sana. Tapi kan nggak semua ya ekstrovert seperti Jenny. Mungkin ada teman-teman juga yang introvert yang susah banget beradaptasi gitu ya. Nah itu ada tips nggak buat teman-teman? Tipsnya pertama mungkin dari dalam gitu ya. Harus ada memiliki niatnya dulu gitu. Pengen enggak? Karena kalau dari udah pengen, menurut aku itu jadi lebih gampang gitu loh. Semuanya lebih ke justified gitu. Kayak karena aku sendiri pengen punya teman baru, teman lokal, apalagi kan orang-orang setempat. Jadi kalau dari pengen itu, menurut aku lebih kenceng gitu loh. Yaudah berani coba ngomong ke dia gitu. Berani
latihan ngomong pakai bahasa Kantonis walaupun masih jelek, masih kayak orangnya hah gitu. Cuman kayak tetap aja dicoba dulu gitu karena dari susah-susah, dari kayak malu-malu dulu, dari jelek-jelek dulu, dari situlah menurut aku baru bisa kayak dapet gitu hasilnya nanti. Oh, dapet satu teman, dua teman, dari teman ke teman, jadi diperluas lah temannya, koneksi pertemanannya. Cuman kayaknya lebih ke dari dalamnya dulu. Seberapa pengen gitu kamu dapet teman lokal gitu, atau seberapa pengen kamu mencoba memperlancar Kantonis kamu misalnya kayak gitu. Jadi kayak kembali lagi ke niatnya dulu kayaknya. Oke. Jadi poinnya memang niat, terus juga mau bergerak ya, nggak tinggal diem gitu aja ya Jenny ya. Iya betul. Oh, oke. Nah terus gimana nih dengan studinya? Bisa nggak juga menyesuaikan dengan ya pola-polanya kan pasti beda ya sama kita ya, sama kampus-kampus kita di tanah air. Sebenarnya aku kurang tahu ya, kurang bisa bandingin sama kampus di Indonesia karena aku sendiri nggak pernah kampus di Indonesia kan, SMA gitu kan. Oh ini S1 ya, bukan magister ya? Bukan, aku S1, aku baru S1. Terus iya. gimana? Menurut aku sih kurang lebih ya kan di sini Hong Kong tuh uninya semuanya pakai bahasa Inggris. Jadinya serba Inggris gitu loh. Kalau aku sendiri dulu SMA-nya bukan bahasa Inggris, jadinya awal-awal pas tahun pertama itu masih lumayan susah gitu, kayak susah gitu mau bikin esai panjang-panjang bahasa Inggris. Cuman kayak itu juga harus dilatih sih, walaupun awalnya nilainya juga kayak nggak terlalu bagus. Cuman kayak setelah setahun, pas masuk tahun kedua gitu, semester 3 ya berarti, itu udah lumayan oke gitu loh. Nilainya juga bisa menaik gitu, asalkan sendiri juga ada usahanya, mau mendorong terus, kayak mau tetap belajar gitu loh, jangan putus asa. Karena pasti ada prosesnya gitu. Iya. Kalau mau lihat hasil, iya. Yang paling dirasain ketika studi di Hong Kong itu apa nih yang bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman di tanah air? Itu seperti apa sih belajar atau ngampus di Hong Kong itu, apa yang harus diperhatiin? Ngampus di Hong Kong ya? Kayak kalau menurut aku dari lingkungan aku sekitar, teman-teman aku itu banyak yang ambisius banget dengan karirnya gitu. Jadi menurut aku itu bukan hal yang jelek, karena tetap aja itu bisa dipelajari buat belajar lebih ambisius, gimana caranya menata karir dari studi yang udah kita ambil ini gitu. Kadang kayak sekarang saya juga lagi magang, jadi ya kalau di Hong Kong tuh sangat mendorong mahasiswanya boleh magang, boleh kerja, yaitu magang. Tapi harus yang sesuai sama jurusannya, sesuai dengan apa yang di-studyin gitu, apa yang dipelajarin. Kalau yang kayak, jadi menurut aku itu bagus. Cuman di lain sisi, study di Hong Kong jangan lupa juga buat kayak have fun gitu, buat cari teman gitu. Karena Hong Kong itu salah satu daerah where West meet East gitu. Banyak yang ngomong kayak where East meet West gitu. Karena dari timur sampai ke barat banyak orang tuh ke Hong Kong gitu loh. Jadi di sini kita bisa ketemu orang dari berbagai mancanegara gitu. Kayak ada yang dari Sweden, ada yang dari Kazakhstan gitu. Berbagai negara lah, pokoknya jauh-jauh semuanya. Jadi kayak pakai kesempatan emas ini juga buat make connections with people around the world gitu. Karena ini salah satu great opportunity gitu. Iya. Oke, kalau Jenny ngambil jurusan apa sih? Aku sendiri hubungan internasional. Hubungan internasional ya. Tapi kalau dengar dari cerita Jenny tadi, mahasiswa di Hong Kong itu udah visioner banget ya. Artinya ngampus sekarang tapi pikirannya udah ke masa depan gitu ya. Artinya harus relate sama ntar gimana nih setelah kuliah itu harus nyambung, harus keberlanjutannya harus jalan gitu ya, sesuai dengan apa yang didapat di kampus sebelumnya gitu ya Jenny ya. Iya betul. Biasa kebanyakan sih kayak gitu sih, kayak kebanyakan soalnya emang dari visanya kita juga nggak boleh kerja part time bartender gitu nggak boleh, ilegal gitu. Iya. Kita bolehnya tuh yang magang, yang beneran ada berkaitan dengan pelajaran kita. Jadi menurut aku itu didorong juga sih. Buat kita sendiri juga harus proaktif menata karir kita, menata CV kita gitulah. Oke, berarti harus dari sekarang ketika di kampus itu harus benar-benar diawalin dengan hal yang positif ya, untuk ke jenjang berikutnya nanti setelah kuliah gitu ya Jenny ya.
Betul, iya, betul. Oke. Oke, terakhir mungkin ini udah terakhir kali ya. Atau ada hal yang menarik yang bisa jadi inspirasi atau jadi motivasi kalau belajar di Hong Kong itu semudah apa yang dialami oleh Jenny gitu. Apa? Kalau motivasi ya, sebenarnya bisa dibilang nggak mudah sih belajar di Hong Kong itu nggak mudah kalau sejujurnya kayak pasti banyak tantangan, tantangan pertemanan atau tantangan organisasi gitu kalau anaknya aktif ya. Terus tantangan juga studi karena pakai bahasa Inggris gitu kan. Cuman kayak menurut aku emang itu udah sepatutnya ada gitu karena kalau kupu-kupu dia menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik itu bukan gak ada prosesnya menjadi kepompong dulu gitu kan. Benar. Jadi menurut aku kita juga harus mau belajar gitu lah. Karena hidup ini adalah proses belajar juga. Jadinya semoga teman-teman tetap semangat gitu. Walaupun kayak mungkin sekarang juga yang sekolah dimanapun lagi ada masa sulitnya, tapi tetap percaya semoga kedepannya ada hasilnya. Jadi jangan pantang menyerah. Baik, oke. Nah, yang paling berasa support dari siapa nih selama belajar di Hong Kong? Support tuh banyak sebenarnya. Kalau dibuka kayak kalau baru sadar gitu, kadang suka nggak sadar kan orang. Kalau misalnya orang udah support kita kadang terlalu sibuk buat mikir orangnya lagi support. Jadi sebenarnya kalau dibukakan matanya itu yang paling pertama menurut saya orang tua saya, karena kayak tanpa mereka juga saya sendiri mungkin kayak kehidupannya tidak di guide sedemikian rupa gitu loh, kayak belajar mau susah gitu, karena kayak saya sendiri juga didorong dari keluarga yang kayak harus belajar mau susah gitu loh, jangan mau enaknya aja, walaupun udah susah jangan mikir ini udah paling susah gitu, tetap mikir ini can be worse gitu, kayak lebih susah, jadi kayak tetap jangan pantang menyerah. Tapi selain orang tua juga ada teman-teman di sekitar selagi saya sekolah di Hong Kong ini. Karena kan kayak di Hong Kong beneran gak ada keluarga kan, sendiri. Jadi kayak harus berteman juga gitu loh, kayak dari teman-teman ini kita bangun sebuah keluarga gitu. Jadinya kayak itulah yang menjadi support saya selama ini. Jadi support system itu sangat penting sekali ya ketika sendirian di negeri orang gitu ya. Iya, karena pasti merasa kesepian gitu loh, merantau, culture-nya beda. Tapi kembali lagi ada teman-teman Indo itu merasa nyaman banget gitu loh, bisa keluarin bahasa Indonesianya dengan gampang gitu kan, itu udah nyaman banget rasanya. Banyak ya orang Indonesia di sana yang ditemuin sama Jenny. Banyak lumayan banyak. Tahun ini juga berdasarkan data dari PP Hong Kong kemarin ada sekitar 130-an mahasiswa baru. Oke. Nah, gimana makanan cocok aja atau gimana? Kalau makanan beda banget sih ya. Makanan Indo tuh soalnya sangat berasa gitu, kaya akan rempah-rempah kan, jadi berasa banget gitu. Kalau di sini ya lebih tawar gitu lah ya, cuman kayak nggak terlalu banyak juga yang gorengan gitu, jadinya lebih sehat juga bisa dibilang. Tapi imbang lah. Untung di sini masih banyak restoran Indo juga, jadinya kayak kalau kangen bisa aja kok. Ada makanan Indo, iya. Senang sekali bisa ngobrol bareng Jenika, tapi waktu juga membatasi. Terakhir nih apa tips yang paling jitu deh dari Jenika bisa buat bekal teman-teman ntar yang mau ke sana gitu. Apa selain yang tadi udah diungkapin? Oke, coba aku cari lagi ya selain yang tadi. Tips yang paling jitu itu jangan takut gitu, dan jangan takut untuk mencoba hal baru gitu, walaupun saat dicoba ternyata gagal gitu, tapi jangan pantang menyerah, karena bisa aja Tuhan menyediakan jalan yang lain gitu kan. Jadi kayak dari pengalaman saya juga maksudnya coba sesuatu organisasi ini nggak keterima, terus coba lagi yang ini, malah dapet yang ini, malah tiba-tiba jadi ketua PP Hong Kong gitu. Itu nggak ada yang bisa menebak gitu kan. Kadang ya ada garis tangan juga ya, cuman kayak tetap jangan takut mencoba gitu, pasti ada yang disiapkan yang terbaik buat kamu. Oke.
Jenika Huang, terima kasih udah berbagi bersama Voice of Indonesia. Semoga tentu di sana lancar-lancar aja, sehat-sehat selalu dan sesuai dengan planningnya gitu ya. Tepat waktu dan bisa kembali ke Indonesia lagi ya. Ya, makasih Kak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi Jenika Huang. Dan pendengar, demikian program Raih Mimpi ke Luar Negeri, belajar di Hong Kong bersama Jenika Huang, Ketua PPI Hong Kong, jadi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.